Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan sharing resep iga bakar nih teman-teman. Iga bakar yang aku buat pada video ini bisa juga disebut sebagai iga bakar kecap atau iga bakar pedas manis karena cita rasanya memang manis dan cenderung pedas gitu ya. Karena di sini aku tambahkan dengan cabai keriting dan juga kecap manis tentunya. Tapi jangan salah, selain cita rasanya yang pedas manis, pastinya gurih juga. Karena di sini aku masak iganya itu menggunakan air kaldu sapi dari iga sapinya yang direbus ya. Jadi pastinya gurih banget. Oke teman-teman, buat yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir supaya nggak ketinggalan resep juga tips-tipsnya ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk update-update video selanjutnya. Karena next juga aku bakal bikin video iga bakar madu dan juga iga bakar taliwang. Oke, langsung saja, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat iga bakar ini teman-teman. Tentunya di sini aku menggunakan iga sapi sebanyak 1 kg, yang mana nanti daging iga sapinya ini akan direbus terlebih dahulu ya. Kemudian air kaldunya pun akan kita pakai. Nah, ini dia untuk bumbu-bumbunya. Di sini pastinya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting. Kemudian di sini aku tambahkan juga dengan jahe, cengkeh dan juga pala bubuk. Kalau misalnya teman-teman di rumah nggak punya cengkeh, itu nggak apa-apa banget, nggak usah pakai cengkeh karena itu opsional untuk menambah aromanya aja. Dan untuk bahan rebusan daging iga sapinya, di sini aku tambahkan dengan serai, jahe dan juga daun salam supaya nanti air kaldunya wangi ya, dan tentunya iga sapinya pun wangi gitu, nggak amis. Oke, di sini tentunya kita pasti butuh kecap manis karena di sini iga bakarnya iga bakar kecap atau iga bakar pedas manis ya, dan juga saus teriyaki. Kemudian untuk bumbunya sendiri di sini pastinya aku tambahkan sedikit garam, kemudian sedikit kaldu sapi bubuk, lada bubuk dan juga sedikit gula pasir ya. Tadi tidak termasuk di bahan-bahan, tapi di sini aku tambahkan gula pasir. Langsung saja ke cara pembuatannya ya. Pertama-tama iga sapinya akan direbus terlebih dahulu menggunakan jahe, daun salam, serai, dan di sini juga aku tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh untuk memberikan rasa ya. Tentunya ketiga bahan aromatik ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis dari daging iga sapi supaya nanti wangi dagingnya, dan juga supaya air kaldunya juga wangi tentunya ya, jadi tidak amis gitu. Jadi penting banget untuk ditambahkan bumbu aromatik. Kalau teman-teman hanya punya jahe juga nggak apa-apa ya. Nanti ketika airnya sudah mendidih seperti ini akan muncul buih-buih seperti busa di atas permukaan air rebusannya. Nah, ini bisa kalian buang gitu ya. Jadi diambil kemudian dibuang. Tapi kalau mau dipakai juga nggak apa-apa, terserah kalian ya. Daging iga sapinya ini akan direbus lama ya, karena di sini aku tidak menggunakan presto, hanya direbus saja kurang lebih selama 1 sampai 2 jam. Pokoknya sampai daging iga sapinya empuk, tapi jangan sampai dagingnya itu lepas dari tulang. Selanjutnya di sini aku akan proses bumbu-bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting dan juga jahe. Kalian bisa tambahkan cabai keritingnya lebih banyak untuk cita rasa yang lebih pedas, atau bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit. Tapi di sini aku hanya menggunakan 6 buah cabai merah keriting, jadi pedasnya itu pas menurut aku. Jadi nggak terlalu pedas. Semuanya dimasukkan ke dalam blender, jadi bumbunya akan di blender sampai halus. Kalau teman-teman mau diulek juga nggak apa-apa. Sebelum di blender, bumbunya akan aku beri sedikit minyak, kemudian sedikit garam dan juga air ya. Kalau misalnya teman-teman mau dikasih minyak aja atau air aja juga nggak apa-apa.
Nanti jatuhnya hanya beda di waktu menumis bumbunya saja. Jadi kalau teman-teman pakai air saja, otomatis waktu menumis akan lebih lama karena kandungan airnya lebih banyak. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan minyak saja semuanya, otomatis waktu menumis pun lebih cepat karena bumbunya akan lebih cepat matang, kandungan airnya lebih sedikit gitu ya. Nah, sekarang aku akan mulai masak bumbunya ya. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu minyak di dalam wajan. Ketika minyaknya sudah panas, bisa langsung dimasukkan bumbu halusnya, kemudian ditumis sampai benar-benar matang dan juga harum. Pastikan kalian menumis bumbunya sampai benar-benar matang. Selain agar tidak bau wangur, juga kalau kalian numisnya nggak sampai benar-benar matang, nanti akan mempengaruhi cita rasa dari masakan kalian. Jadi semua masakan kalian akan terpengaruh kalau kalian numis bumbunya itu nggak matang gitu ya. Oke, lanjut. Ketika bumbunya sudah mulai matang, langsung dimasukkan pala bubuk dan juga cengkeh. Kalau kalian punya biji pala nggak apa-apa, diparut aja. Selanjutnya bisa ditambahkan saus teriyakinya sekarang. Di sini aku tambahkan saus teriyakinya kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya bisa ditambahkan air kaldu dari iga sapi yang direbus tadi ya. Jadi di sini airnya menggunakan air kaldu rebusan iga sapi yang pastinya akan memberikan cita rasa yang sangat gurih. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan sedikit garam dan juga lada bubuknya tadi. Dan kalian bisa masukkan daging iga sapinya sekarang ya. Kemudian diaduk-aduk. Bisa ditambahkan lagi dengan sedikit air kalau dirasa daging iga sapinya belum terendam setengah ya. Kalau iga sapinya sudah masuk di bumbu, bisa ditambahkan kecap manisnya sekarang ya. Di sini untuk penambahan kecap manisnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Di sini aku pakai kecap manisnya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sendok makan. Jadi kalau teman-teman suka manis bisa pakai 6 sendok makan, tapi kalau nggak mau terlalu manis cukup 5 sendok makan saja. Kemudian di sini tak lupa tambahkan sedikit saja kaldu sapi bubuk ya untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Kemudian di sini aku tambahkan lagi dengan sedikit gula pasir ya teman-teman supaya dia lebih gurih, karena pertemuan antara garam dan gula itu akan menghasilkan cita rasa gurih secara alami. Dan lagi di sini kalau kalian ternyata masak iga sapi ini keasinan, karena kan ini akan dimasak sampai kuahnya menyusut ya teman-teman. Kalau sekiranya keasinan, kalian bisa akali dengan menambahkan gula pasir. Jadi jangan ditambahkan kecap, karena kecap itu dia manis tapi dia itu ada kandungan garam yang ada jatuhnya malah lebih asin. Jadi kalau misalnya keasinan, kalian bisa akalin dengan tambahkan dengan gula pasir ya. Masak iga sapinya sampai airnya menyusut dan tentunya bumbunya juga meresap ke dalam daging iga sapi. Kemudian jangan lupa juga untuk koreksi rasa tadi ya. Kalau misalnya keasinan, tambahkan dengan gula pasir, jangan tambahkan dengan kecap. Selanjutnya setelah iga sapinya matang, kalian bisa panggang atau bakar iga sapinya dengan arang langsung kalau mau aroma smoky yang lebih khas. Tapi juga bisa banget kalau mau dibakar di atas kompor seperti aku menggunakan teflon ataupun grill pan ya. Pastinya juga nggak kalah enak, dan di sini juga pasti ada sedikit-sedikit aroma dari smoky-smokinya walaupun nggak sekuat kalau kita bakar menggunakan arang. Oke, di sini kalian bisa bakar iga sapinya menggunakan mentega atau margarin untuk cita rasa aroma yang lebih kuat dan nikmat lagi. Tapi kalau kalian nggak ada margarin atau mentega, boleh juga menggunakan minyak goreng. Perhatikan juga besar api kompornya ketika memanggang iga sapinya ya, jangan sampai gosong dan juga jangan sampai lupa untuk dibalik-balik. Oke, iga sapinya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan nih teman-teman. Aku mau plating dulu iga sapi ala-ala resto. Walaupun makannya di rumah, tapi platingnya ala-ala resto nggak apa-apa ya. Nah, di sini aku plating sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas aku ala kadarnya. Kalian bisa menyajikan iga bakar ini dengan bumbu yang tadi dimasak supaya kesannya tidak terlalu kering ya. Dan bisa juga disantap dengan sambal juga enak banget. Tapi sayangnya di sini aku nggak sempat bikin sambalnya. Nggak apa-apa, next mungkin aku bakal bikin videonya. Tapi jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya aku makin semangat bikin videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe. Kalian juga bisa banget komen atau share video ini.
Ini dia iga sapi bakar atau iga sapi panggangnya dengan cita rasa sedikit pedas tapi juga manis dan juga gurih banget. Dagingnya empuk sampai ke tulang, walaupun dia tidak lepas dari tulang tapi dia sangat empuk sekali teman-teman. Karena tadi aku rebusnya dia sampai empuk, kemudian dimasak dengan bumbunya sampai benar-benar meresap. Jadi ketika dimakan bumbunya itu terasa banget sampai ke dalam dagingnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.